melaksanakan pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Indah Safitri. Hadir, Bu. Hairul Anwar. Hadir, Bu. Handriani. Hadir, Bu. Siti Aisyah. Hadir, Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian konflik sosial, dan yang kedua, macam-macam konflik sosial, dan yang ketiga, dampak positif dan negatif dari konflik sosial. Nah, langsung saja masuk ke materi ya. Materi kita hari ini yaitu tentang konflik sosial. Yang pertama, pengertian konflik sosial. Konflik sosial merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial yang terjadi karena adanya pertikaian atau pertentangan, baik itu antar individu, kelompok, bahkan antar kelompok dengan pemerintah. Nah, pengertian konflik sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitu Surjono Sukanto, di mana konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nilai dan norma yang berlaku. Lalu yang kedua menurut Colton, di mana konflik sosial merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mempengaruhi proses dari pembentukan dan pelaksanaan kebijakan sebagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai. Ketiga, menurut Robert Lawang, di mana konflik merupakan bentuk kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan yang terbatas. Lalu yang kedua, ada bentuk-bentuk konflik sosial dan dampak positif maupun dampak negatif dari konflik sosial. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok satu yaitu Indah Safitri dan Siti Aisyah Siregar, dan kelompok dua Khairul Anwar dan Handriani. Nah, kelompok satu membahas tentang bentuk-bentuk atau macam-macam dari konflik sosial. Kelompok dua membahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari konflik sosial. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Oke, coba kelompok mana nih duluan yang ingin menjelaskan? Kami, Bu, dari kelompok 1. Oke, coba kelompok 1 jelaskan. Baik, Bu. Adapun bentuk-bentuk atau macam-macam konflik sosial, yang pertama konflik antar individu, yaitu merupakan konflik yang terjadi antara dua individu terkait yang saling berbenturan kepentingan. Yang kedua, konflik antar kelompok dan antar kelas sosial. Contohnya konflik yang terjadi antar warga ataupun strata sosial, seperti konflik antara pihak manajemen atau pemilik pabrik dengan para buruh. Dan yang ketiga, konflik sosial, yang mana merupakan salah satu contoh yang tergolong dalam konflik horizontal. Dan yang keempat, konflik politik. Konflik ini biasanya terjadi akibat adanya ketimpangan kekuasaan dan perebutan kekuasaan. Yang terakhir ada konflik internasional, yaitu merupakan konflik memasuki ranah internasional atau global yang melibatkan dua atau lebih negara. Selanjutnya ada macam-macam konflik sosial menurut
Dahrenrock yang akan dijelaskan oleh Siti Aisyah. Macam-macam konflik menurut Dahrenrock. 1. Konflik antara atau dalam keadaan sosial, konflik antara kelompok-kelompok sosial, konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir, konflik antar satuan nasional, konflik antar atau tidak antar agama, konflik antar politik, konflik individu dengan kelompok. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari konflik sosial. Yang pertama, semakin memperkuat integrasi dan kekompakan atau solidaritas pada internal kelompok. Kemudian yang kedua, salah satu pendorong perubahan sosial sehingga kondisi kesenjangan dalam masyarakat dapat dihilangkan. Kemudian yang ketiga, mendorong perbaikan terhadap lembaga atau instansi yang berwenang dalam suatu negara. Kemudian terciptanya masyarakat yang lebih dinamis. Kemudian di sini dampak negatif dari konflik sosial. Yang pertama, ketidakberaturan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mengancam nilai dan norma yang sebelumnya terbentuk dan telah diterapkan. Kemudian yang ketiga, memunculkan prasangka buruk terhadap suatu kelompok. Kemudian yang keempat, hilangnya kontrol sosial. Sudah? Sudah, Bu. Oke, jadi Ibu akan menyimpulkan materi kita tentang konflik sosial, bentuk-bentuk atau macam-macam konflik sosial dan dampaknya. Kesimpulannya yaitu konflik sosial merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat terhadap beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik tersebut, seperti perbedaan dalam segi prinsip, budaya, dan juga adanya perubahan sosial. Konflik pun memiliki dampak baik itu positif maupun negatif. Di sisi lain, menyikapi dampak yang ditimbulkan oleh adanya konflik, maka sudah pasti harus ada penyelesaian seperti konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Oke, sampai di sini penjelasan dan pembelajaran kita. Apakah ada yang kurang mengerti atau tidak paham? Paham, Bu. Oke. Kita sudahi pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.